Rano, Frater, Suster, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, selamat siang untuk semua. Pak Rano hadir bersama kita pada siang hari ini dan beliau mengamanahkan kepada saya untuk sedikit berkata-kata. Jadi sebagai seorang junior yang baik, saya taat pada amanah. Baiklah, biasanya ketika kita bicara tentang Roh Kudus, ada banyak gelar bagi Roh Kudus. Tapi pada kesempatan ini saya mengajak kita bersama-sama untuk merenungkan tentang dua gelar Roh Kudus. Yang pertama, Roh Kudus sebagai Roh yang menguatkan. Dan yang kedua, Roh Kudus sebagai Roh yang membaharui. Pertama, Roh Kudus sebagai Roh yang menguatkan. Menarik sekali bahwa dalam bacaan Injil tadi ketika Yesus menghembuskan Roh Kudus kepada para murid, dia tidak berkata-kata atau dia tidak menyebut tentang Roh Kudus sebagai dalam gelar yang macam-macam atau bicara tentang buah-buah Roh Kudus dan lain-lain. Tetapi tadi ketika dia menghembuskan Roh Kudus kepada para murid, dia bicara tentang dosa. Dia bilang, terimalah Roh Kudus jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan kalau engkau bilang dosa mereka tetap ada, maka dosanya tetap ada. Yesus bicara tentang dosa. Karena itu sebetulnya apa yang Yesus bicarakan itu ada kaitannya juga dengan bacaan pertama tadi. Kalau kita dengar bacaan pertama tadi itu salah satu simbol dari Roh Kudus itu adalah api. Salah satu simbol Roh Kudus itu adalah api. Kalau di tempat saya, di tempat-tempat tertentu, api itu adalah simbol kehadiran iblis, suangi. Kami orang Manggarai bilang kerah, betul ya? Atau orang India bilang atapolo. Jadi kalau ada di tempat yang gelap, ketika tiba-tiba muncul nyala api sedikit, ada suangi. Tetapi tadi kita dengar salah satu simbol dari Roh Kudus itu adalah api. Karena memang pada dasarnya api itu melambangkan tindakan Tuhan yang memuduskan sekaligus membersihkan kita manusia dari dosa-dosa kita. Roh Kudus, Roh yang menguatkan kita untuk melawan dosa-dosa kita. Ada satu teman saya, dia pastor juga kerja di Paraguay sekarang. Dia pernah berkata kepada saya bahwa ketika suatu kali dia pertama kali pergi ke gereja tempat di mana dia bertugas, dia terkejut karena dia melihat di depan gereja itu ada satu tulisan bunyinya The House of the Sinner, rumah para pendosa. Jadi kita bayangkan gereja yang adalah tempat kudus di mana Tuhan tinggal, gereja yang merupakan tempat kudus di mana kita manusia bisa berjumpa dengan Tuhan dengan cara yang istimewa. Mereka tulis rumah para pendosa. Apakah kalimat ini benar atau salah? Benar kan? Tidak ada salahnya dengan kalimat ini. Karena apa? Kalau kita lihat berkaca atau kita lihat diri kita masing-masing, semua kita yang datang ke gereja tidak ada yang kudus, tidak ada yang sempurna. Kita semua adalah orang berdosa. Tidak ada orang yang datang, tidak pada saya kudus, saya datang ke gereja karena saya kudus. Tidak ada. Kadang orang berpikir bahwa semakin seseorang sering ke gereja, semakin kudus dia. Semakin kudus dia, orang kudus. Jadi saya paling rajin ke gereja. Belum tentu. Karena apa? Karena sebetulnya kita datang ke gereja, kita butuh doa, kita butuh perjumpaan dengan Tuhan karena memang kita tidak sempurna. Kita datang ke gereja, kita berjumpa dengan Tuhan, kita butuh Tuhan karena kita orang berdosa, bukan karena kita kudus. Kalau kita sudah kudus, kita sudah ke gereja, tinggal di rumah. Kita datang ke gereja, kita berdoa, kita butuh berjumpa dengan Tuhan karena kita adalah orang-orang berdosa. Dan kalau sekarang saya minta kepada kita sekalian, coba kita lihat pengalaman kita sebagai cermin untuk mengukur perjuangan kita melawan dosa-dosa dalam hidup kita. Saya begitu yakin bahwa masing-masing kita pasti sekurang-kurangnya memiliki satu dosa yang bagi kita susah untuk kita tinggalkan. Sehingga seringkali kita datang ketika kita mengaku, kita selalu mengakui dosa yang sama. Kalaupun kita sudah stop, tetapi daya
dosa itu selalu ada di sana. Sewaktu-waktu bisa menarik kita. Karena itulah pada hari ini ketika Yesus menghembuskan Roh Kudus kepada para murid, Dia hembuskan Roh Kudus yang berkuasa untuk mengampuni dosa-dosa kita, yang berkuasa untuk menguatkan kita untuk melawan dosa-dosa kita. Karena itu ketika kita memiliki pengalaman sulit meninggalkan dosa-dosa kita yang sama, baiklah mungkin pada hari ini adalah hari yang merahmat bagi kita untuk sedikit membuka hati kita supaya Roh Kudus itu bisa tinggal dalam hati kita, untuk bantu kita supaya lawan dosa-dosa yang kita sendiri bisa kita lawan. Terima Roh Kudus, biarkan Dia jalan bersama dengan kita dan tolong kita untuk menguatkan kita untuk melawan dosa-dosa yang seringkali menarik kita dan lubang yang sama. Itu yang pertama, Roh Kudus roh yang menguatkan. Yang kedua, Roh Kudus roh yang membaharui. Roh Kudus sebagai roh yang selalu membaharui. Jadi pada hari ini ketika kita berdoa mengundang Roh Kudus untuk tinggal dalam hati kita dan dalam komunitas kita, pada saat yang sama kita juga berjuang bersama Roh Kudus untuk membaharui diri kita, baik itu secara pribadi tetapi juga terutama secara komunitas. Mesti ada pembaharuan dalam komunitas kita. Mesti ada pembaharuan. Tadi kita dengar dalam Injil itu 2 kali Yesus katakan damai bagimu. 2 kali Dia bilang kepada para murid, damai bagimu. Dan kita tahu salah satu buah dari Roh Kudus juga itu adalah damai. Dan kita selalu katakan kelompok kita adalah komunitas. Kalau kita perhatikan baik-baik kata komunitas itu, padanan kata dalam bahasa Yunani kalau tidak salah itu koinonia, itu mengandung arti rasa damai, ikatan yang kuat, kebersamaan. Jadi nilai-nilai seperti itu adalah nilai-nilai ideal yang mesti dimiliki dalam sebuah komunitas. Karena itu pada hari ini ketika kita mengundang Roh Kudus untuk turun ke atas kita, baiklah juga kita berjuang bersama dengan Roh Kudus untuk membaharui komunitas kita. Jadikan komunitas ini sebagai rumah kedua kita. Jadikan komunitas ini sebagai rumah kedua kita. Kita selalu bilang kita adalah sebuah komunitas. Tapi kelompok kita belum bisa dikatakan sebagai komunitas kalau masih ada anggota komunitas yang merasa tertekan atau merasa tidak damai sama sekali setiap datang ke tempat ini. Belum bisa dikatakan sebagai komunitas. Atau kelompok kita belum bisa dikatakan sebagai komunitas yang dibahas dalam Roh Kudus kalau masih ada orang yang yang datang ke sini karena terpaksa, karena kewajiban. Berjuang bersama dengan Roh Kudus, jadikan komunitas ini sebagai rumah kedua kita. Jadikan tempat ini sebagai rumah, sebagai tempat di mana kita selalu rindu untuk datang ke tempat ini. Berjuang bersama dengan Roh Kudus. Mesti ada pembaharuan, mesti ada pembaharuan. Mesti ada pembaharuan. Sama seperti sebuah rumah itu, rumah kita masing-masing. Kemana pun kita pergi selalu ada rasa rindu untuk kembali ke rumah kita masing-masing. Jadi jadikan komunitas ini sebagai rumah kedua kita, di mana orang merasa nyaman datang ke sini, merasa damai dan merasa bahagia. Itulah mengapa kadang saya datang ke sini, meskipun saya mungkin sudah tidak baik-baik saja, saya pasti senyum. Pasti saya senyum supaya sekurang-kurangnya orang tahu kita beli rokok itu murah senyum begitu. Senyum saja senyum. Kadang-kadang saya senyum orang tidak tanggap, orang enggak. Senyum saja, supaya orang yang datang ke sini merasa kita sudah pusing kerja selama 1 minggu dengan pengalaman kita masing-masing di tempat kerja kita masing-masing. Kita datang ke sini supaya kita menemukan kebahagiaan, bukan tambah buat pusing. Gitu. Jadi sekali lagi hari ini kita undang Roh Kudus datang tinggal di tengah-tengah komunitas kita. Mesti ada pembaharuan. Berjuang bersama dengan Roh Kudus untuk menjadikan komunitas kita sebagai rumah kedua bersama lagi. Tempat di mana kita bisa merajut bersama, tempat di mana kita bisa merasakan kedamaian, dan tempat di mana kita bisa menemukan kebahagiaan yang sejati. Tuhan memberkati kita sekalian.